Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari cuan. Nih ada yang beda nih, Hat. Apa nih yang beda nih? Kita kan biasanya kedengeran suaranya doang nih sama para pencari cuan nih, karena dengerinnya cuman di Spotify. di Spotify, di podcast. Nah sekarang kita ada mau di YouTube juga. ada di YouTube juga, Rantai Kotak. Dan ini buat para pencari cuan yang bertanya-tanya siapakah sosok yang ada di tengah ini. Disclaimer dulu, ini bukan Dayang Ali. Ini bukan Dayang Ali. Kan biasanya kita bertiga. Ya nih ada Dayang Ali nih. Bukan, ini bukan. Nah ini bukan Dayang Ali. Tapi kita udah kedatangan seorang tamu istimewa, bener banget. Yaitu adalah Mas Roni. Mas Roni. Kalau boleh aku sedikit sebelum Mas Roni perkenalkan diri nih. Siap. Mas Roni itu adalah seorang apa ya aku bilangnya ya, aktivis game gitu kali ya. Aktivis. Bisa ya, aktivis, praktisi game, gitu ya. Game blockchain. Iya, game blockchain, Betul, benar. iya. Karena kita sempat nih Mas Roni. Jadi aku, Hadi sama Dayang Ali itu sempat ngomongin tentang mining secara general. Betul. Nah, salah satunya itu adalah game mining. Iya, games mining. Nah, games mining itu kan berarti kita main game terus dapat reward gitu ya. Rewardnya Berupa aset digital yang bisa dirupiahkan gitu kan. Betul sekali. Nah, coba Mas Roni perkenalkan diri dulu. Mas Roni itu sebetulnya dari mana kok Mas Roni itu bisa siapa? masuk ke dunia ini gitu. Oke. Kenapa bisa tercebur di sini? Siap. Oke, salam kenal teman-teman semua, para pencari cuan ya. Iya, betul, buat para pencari pencari cuan di cuan. rumah. Ya kan. Perkenalkan, saya Roni, nama lengkap saya Roni Despriana Saputra. Biasa kalau di akun-akun sosmed atau di tele, akunku namanya DS Ronai. Jadi dari dulu pakai nama itu DS Ronai. Saat ini saya benar seperti tadi yang dikemukakan oleh Bro Ronald. Saya ini praktisi di game blockchain. Jadi memang nggak cuma di game aja. Jadi kebetulan saya ini mentor dan juga partner di Bina Digital Bangsa. Muridnya Dayang Ali ini. Murid dari imam besar blockchain Waduh. kita ya berarti. Betul, dari guru besar saya. Sayang sekali Dayang Alinya tidak ada. Betul. Jadi saya itu belajar tentang teknologi blockchain, tentang dunia blockchain di Bina Digital Bangsa, dan sekarang sebagai mentor dan partner. Dan saat ini saya lagi fokus untuk di games mining, salah satu cara kita untuk mencari cuan di blockchain. Kan ada banyak tuh kita bagaimana cara cari cuan di blockchain, salah satunya dengan mining. Nah, mining ini juga kan ada beberapa jenis, ada jenis banyak lagi, tuh. yang saat ini saya dan tim dan dengan teman-teman komunitas sedang jalanin adalah games mining. Kenapa games mining? Karena di blockchain ada konsep namanya play to earn, seperti itu. Oke, makanya nama komunitasnya IPTEC itu ya. Indonesia Play to Earn Community. Oh ada bro, Ada komunitasnya. bro. Oh iya. Jadi, Nah, betul. Bang Roni ini dari itu sebagai apa? Community manager gitu kali ya? Ya, saya Atau juga- founder? Ya, founder dan juga mungkin saat ini masih sebagai community manajernya ya. Kita di IPTEC ini coba mewadahi untuk teman-teman yang mau belajar lebih jauh dan mau mendapatkan penghasilan dari blockchain cuma lewat games Itu gitu. enak banget sih. Berarti kita Enak main banget. game untuk dapat uang. Betul. Dan Bukan difasilitasi oleh ngeluarin komunitas uang ini. buat main game, berarti kebalik ya. Betul. Iya, iya. Jadi kita mengajak teman-teman dan juga masyarakat luas untuk mulai melek blockchain, mengenal apa itu blockchain. Nah, karena mungkin banyak masyarakat awam juga belum begitu tahu apa sih blockchain, sebegitu rumitnya blockchain gitu. Mungkin hanya tahunya kripto. Nah, kita coba mengenalkan lewat games. Iya, cara yang paling Cara yang gampang, paling mudah, sederhana ya. gitu loh. Saat mereka sudah mengenal game, coba untuk main, baru nanti dalamnya akan kenal, oh ekosistemnya blockchain seperti ini gitu loh. Oke. Karena ini berbeda dengan games mobile yang biasa. Dari tadi nih disebut-sebut play to earn. Apa sih maksudnya itu tuh? Ini play to earn tuh artinya kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang dengan cara bermain games. Dan itu cuma ada di games blockchain. Oh, kalau game yang biasanya kita
mainin itu apa kayak Mobile Legends yang gitu-gitu tuh Free berarti Fire. itu yang play itu apa? Pay to win. Oh, pay to win. Jadi Ya, itu benar, mobile pay to game, win. mobile game seperti itu kita sebutnya sebagai konsep pay to win. Kenapa? Karena kalau kita tujuannya memang kalau main game itu kan untuk hiburan ya, kesenangan dan juga ya kebanggaan lah. Kadang kita pengen nih ranknya tinggi, pengen Ya, dong betul, misalnya kalau main betul. perang-perangan punya senjatanya yang bagus gitu loh, punya Armornya kendaraannya yang bagus gitu armornya ya. bagus, akhirnya mau nggak mau kita harus upgrade, top up. Nah, cara nggak sadar kita Bocil-bocil spend top up money tuh gitu. ya. Ya, Oke, itu kan juga benar-benar. marak ya. Orang tua juga khawatir. Ini kok pada keranjingan game. Selain itu waktunya juga kadang main game itu kan tak terbatas ya. Ya, Karena betul. itu game mobile game itu nggak ada habisnya, nggak ada finishnya kayak Betul. game kita main dulu Mario Bros. Kalau udah ketemu Ya, aja udah mentok, selesai, ada nggak levelnya, ada mentoknya. Betul. Kalau game-game mobile sekarang kan mereka nggak ada, mereka jadi unlimited lah, sampai nggak tahu sampai kapan selesainya gitu. Selama developer masih ngembangin, selama playernya masih banyak, ya terus. Jadi mereka para player itu saling berkompetisi untuk meningkatkan rank mereka. Nah Oke, itu secara oke. tidak langsung kan memacu, wah aku harus jadi yang pertama nih, aku Oke, harus dapat rank oke. pertama nih, senjataku harus bagus nih, mau nggak mau ada spend money di situ. Oke. Kalau game blockchain itu kayak Dan di gimana? blockchain ini berarti semuanya berubah. Nah itu Dibalik kayak berarti gimana kan berarti? jadi. Betul. Nah, kalau yang kami sebut itu kalau game blockchain itu masuk metodenya play to earn. Iya. Play Di to mana earn. kita main game bukan cuma untuk senang-senang aja, untuk hobi aja, tapi nantinya untuk yang sekarang ini buat mencari penghasilan. Oke, berarti ini sangat-sangat bisa merubah apa mindset atau paradigma masyarakat yang selama ini kan kayaknya lu nggak ada kehidupan banget main game Ya, mulu gitu ya betul. kerjaannya. Ya justru gue nyari penghidupan dari sini, justru kebalik. Ya. Tapi nggak ada finishnya kan ini? Nggak ada tamatnya? Atau ada? Nggak ada, tapi tetap kita Nggak ada. dapat uangnya terus penghasilannya gitu Nggak, soalnya bedanya. kalau terus, bro. kalau tamat nih nggak bisa menghasilkan juga. Bener nggak? nggak? Enaknya Gitu. nggak ada endingnya, jadi Betul. never ending cuan nih berarti Ya. nih buat para pencari cuan tuh di luar sana. Jadi kan bedanya game biasa tuh, game digital biasa sama game blockchain sama-sama nggak ada ending, tapi yang satu habis duit, yang ini nambah duit. betul, sekali. betul. Dan bisa main sambil rebahan juga berarti ya Mas Roni ya. Nah, gitu. Sambil kayang juga bisa kan. Iya. Agak pusing sih kalau sambil kayang ya, agak Betul. berlebihan. Bangsat juga. Ya. Nah, mekanismenya itu gimana sih kalau kita mau play to earn? Oke. Jadi saya tadi tambahkan dulu nih beberapa perbedaan antara Game mobile biasa, game dan game blockchain gitu ya. Mm-mm. Yang pertama tadi kalau mobile game ya tadi kita konsepnya pay to win. Kalau di game blockchain adalah play to earn. Oke. Kedua, untuk kepemilikan asetnya ya. Jadi kalau di mobile game kita nih main game, salah satu game misalnya, itu asetnya, jagoannya tuh bukan punya kita, punya Oh, bukan punya kita? developernya. Nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa upgrade aja gitu. Oke. Tapi bukan milik kita. Ya, itu kalau yang pay to win tadi ya, mobile betul, games. Betul, mobile game. Nah, bedanya kalau di game blockchain, asetnya ada aset NFT. Oke. Nah, teman-teman tahu mungkin di aset NFT adalah aset yang hak milik kita gitu loh. Jadi developer game itu hanya menyediakan platformnya di mana untuk aset-aset dalam game itu diperjualbelikan dan jadi hak milik gitu loh. Contoh, ini ada game yang kami di komunitas sedang mainkan adalah Axie Infinity. Di mana kalau untuk mainnya kan kita syaratnya harus beli 3 akun aksi, satu tim itu ada 3 aksi gitu loh. Nah, tiga-tiganya itu adalah milik kita, bukan Oke. milik developer. Jadi tiga-tiganya itu bisa bagi kita mainin, kita sekolarin bahasanya kalau di kami, ataupun mau dikembang biakin bisa. Itu menarik Dan banget tuh, menghasilkan, ada di sekolarin sama di kembang Kembang biakin. biakin itulah salah satu yang sistem ekonomi yang berputar di dalam game tersebut gitu loh. Oke. Jadinya tadi yang konsep pay to win dan play to earn, kedua tadi asetnya kalau di game mobile game adalah punya developer, kalau di game blockchain adalah punya kita. Seperti Oke. itu. Dan yang lebih penting lagi, blockchain ini kan teknologi yang sekarang ya, istilahnya sekarang dan ke depan sedang kita lalui gitu loh. Di mana nanti akan lebih luas lagi nih pengembangannya dari game blockchain. Ntar lagi namanya metaverse. Mungkin nanti ada sesi juga dengan Dang Ali tentang metaverse gitu loh. Oke, nanti kita bahas tuh. Ya, Seru jadi tuh. dari game blockchain ini arahnya akan ke sana juga. Oke. Gitu. Nah, aku mau nanya nih, Mas Roni.
Kalau di sini misalkan para pencari cuan di luar nih pengen mulai, Ya. kan kayaknya kalau dari yang penjelasannya Mas Roni, at least kita tetap harus punya modal paling Ya, enggak modal awal. laptop, paling enggak Oh, ya. backup. Bisa nggak sih atau bisa di handphone? Bisa. Oh, di handphone juga bisa. Berarti Udah canggih enak banget. banget ya berarti ya. Bisa. Benar-benar bisa Caranya main, gimana berarti? main di handphone itu. Terus kalau tadi kita beli NFT aset tadi, Ya. berarti kita punya harus ngeluarin modal. Betul sekali. Nah, itu kan bisa jadi para pencari cuan di luar sana nih yang aduh gue males nih kalau pakai modal. Ya. Ada kan berarti yang scholar tadi tuh kayaknya bisa tuh nggak pakai modal tuh ya. Ya. Itu program gimana tuh sekolah. caranya tuh? Oke. Jadi untuk konsep mekanisme main games yang contohnya ya Axie Infinity ya. Ini kan salah satu gameplay to earn yang nomor 1 lah di dunia ini gitu. Oh, berarti ada lagi ya selain Axie Infinity sebetulnya ya? Banyak. Ini salah satu yang populer. Oke, berarti yang lagi populer. booming sekarang lagi Axie booming itu Infinity. Axie Infinity kayak gitu. Jadi ini konsep mainnya itu kita harus beli dulu asetnya. Aset itu karakternya. Jadi jagoannya kita beli satu tim itu isinya 3 karakter aksi. Gamenya harus dibeli nggak? Atau karakternya aja yang cukup dibeli? Karakternya aja, gamenya kita gratis download. Oh. Oke. Nah, jadi Emang beneran beda sama game biasa ya? Kalau Ya. game biasa kan kita mau install itu harus bayar dulu. betul. Ya, betul. Ini untuk platformnya gratis. Cuma kita untuk memulai main kita harus beli 3 karakternya. Kalau untuk di Axie Infinity kayak gitu. Untuk harganya juga berdasarkan harga aset digital. Aset kripto. Oh, oke, oke. Jadi belinya pakai kripto. Nah, karena belinya pakai kripto, kita awal-awal harus buat dulu wallet kriptonya. Ya, betul. Kita harus bikin wallet. Betul, bikin wallet. Nanti setelah bikin wallet, kita konekin ke gamenya, baru kita mulai masuk ke marketplace-nya untuk beli karakternya. Nah gitu, kita bisa beli. Kalau memang kita ada modal, kita bisa beli langsung. Ya, kalau sekarang itu range-nya satu karakter itu sekitar paling murah di $300 ya kalau harga dolar ya. Sekarang paling murah di $300. Iya, istilahnya yang umum yang standar lah untuk skillnya yang standar gitu loh. Karena oke. masing-masing uniknya di karakter di aksi ini, masing-masing aksi ini punya skillnya masing-masing gitu. Oh, oke. Ah, Kalau jadi- buat para pencari cuan yang suka main game sih pasti familiar ya dengan ya, konsep ini ya. mereka ada tahu lah konsep mainnya dan gimana cara milih istilahnya aksi yang bagus. Ya, misalkan ada yang speednya bagus, Iya, strength-nya ada bagus, power, Sesuai ya. dengan karakteristiknya ya. Betul, sama lah seperti game-game lain jadi punya skill masing-masing kayak gitu. Gamenya itu ngapain dia? Kita jadi kalau di aksi itu kayak game battle sama player lain dan juga ada di adventure. Jadi berantem ya? Kita jadi 3 lawan 3. Oke. 3 on 3 gitu. Jadi setiap hari itu kita ada daily quest. Jadi kita nyelesain misi kalau di aksi kita setiap hari dikasih 20 energi bahasanya. 20 energi ini kita buat bertarung di arena di dan adventure. Kalau kita jadi kalau untuk dapetin daily quest itu kita harus menang 10 kali di adventure dan minimal 5 kali di arena. Gitu. Jadi dan juga ada syarat MMR. MMR itu ranking dari masing-masing tim. Jadi Sama harus kayak di atas- Dota ya? Ada. Ya, Ini sih kalau betul. menurut gue ya ini para pencuri lagi. Nggak, nih menurut gue kalau para pencari cuan yang di rumah sih akan sangat gampang mencerna ini karena pasti mereka yang suka main Para game gamers, itu betul. pasti nggak akan oh gue ngerti nih maksudnya. Cepet kok kalau memang sudah kita masuk gamenya udah tahu mulainya dari mana nanti gampang kita nyesuaiinnya gitu loh. Game ini sangat simpel. Mereka itu kita tiap hari hanya main game aja, kita battle sampai 20 energi habis sampai daily questnya habis tercapai ya sudah nanti kita dapat reward tiap harinya dari situ. Oke. Sekali fight itu ngabisin berapa energi? Satu. Berarti kita kira-kira 20 20 kali. fight ya? Oke, berarti pertanyaannya sekarang dalam satu hari itu kita Berapa lama berapa kita lama habisin? kita harus mainin? Oke. Kalau yang sekarang teman-teman di komunitas kita jalanin rata-rata 2 sampai 3 jam per hari. 2 sampai 3 jam. Sebentar ya. Sebentar. Iya. Sebentar banget. Itu sih waktu nongkrong, Bro. Bisa sambil kerja Beneran, nih. bisa sambil kerja. Dari jam 8 sampai jam 5. Pulang tuh main bentar, tidur bisa. Iya, Dapat jangan duan. sambil kerja ya. Kalau sambil kerja iya. nanti dimarahin. Jangan sambil kerja. Dan itu juga nggak harus nonstop. Misalnya pagi main 30 menit, ntar siang 30 menit. Bisa dicicil, Pokoknya bro. sampai 20 energi habis. Udah Oke, jatahnya ini gitu ini aja. sangat-sangat menarik ya. Ini sangat kayak menarik. gitu. Jadi Pagi-pagi gitu kan. Ini sorry Pagi, Mas Roni, siang. aku tuh pernah dengar katanya minimal 5 jam. Kok ini bisa 2 cuma sama 3 jam? nah, kalau kita di teman-teman di komunitas tadi di Iptek,
kita training mereka dulu, ajarin. Kalau Oke, benar-benar mereka yang masih oke, awam, oke. belum pernah main atau apa dan belum ada yang ngebimbing, bisa sampai 5 sampai 8 jam tuh saya awalnya juga. Oh, ini Ngapain? Enggak, tapi ngapain itu bisa sampai sejauh itu ya? Karena mereka belum tahu triknya. nah, Bagaimana? triknya kita nggak akan bocorin di sini, ha. Benar. Karena Kita kan nggak cara bocorin taunya di sini. Ke telegramnya Rantai Kotak Betul, pasti nanti ya. kita akan sharing-sharing di telegramnya Rantai Kotak. Betul. Jadi Gimana aduh, cara- nunggu apa lagi sih kalian nih para pencari cuan? Coba ya, follow deh. Follow apa join sih? Join. Join di telegramnya Rantai Rantai Kotak. Kotak. Karena Mas Follow Roni udah ada di situ ya, Instagramnya. berarti ya. Udah. Follow Instagram Rantai Kotak juga, Bro. Iya, kalau pengen tahu nanti bisa ngobrol langsung sama Mas Roni juga. Bahkan nanti rencananya Mas Roni mau ngadain AMA ya. Boleh. Tuh, nanti kita jadwalin kapan nanti para membernya Rantai Kotak nih yang udah ada ikut di Telegram, kita akan adain Ask Me Anything bareng sama Mas Roni. Siap. Untuk bahas tentang game mining ini ya. Ya. Oke, lanjut lagi tadi Mas Roni. Tadi sampai mana ya tadi kita? Sampai 5 mekanisme sampai kan. 8 Oh iya, jam. mekanisme benar 5 sampai 8 jam. 8 jam. Jadi biasanya teman-teman kalau yang mau mulai main, kita training dulu, kita kasih edukasi dulu. Oke. Kita kasih tahu nih rule of the game-nya seperti ini. Tips and trick lah ya kurang lebih ya. Tips and trick-nya. Karena kan mereka targetnya harus menang. Ya. Karena bisa juga kalah gitu loh. Kenapa bisa 5 sampai 8 jam? Karena win rate-nya Rendah, lebih gitu. banyak Oke. lebih banyak kalahnya dibanding menang. Nah, kalau di komunitas kami ya kita ajarin lah Oke. step by step. Ini harus gimana dulu, keluarin kartu yang mana dulu seperti itu. Ada Kalau trik. misalnya kalah, tetap dapat kripto enggak? Kalau kalah kan enggak. Jadi kita dapat itu kalau menang. Oh, Nah, tapi jadi kalau kalah energi- lose money enggak? Enggak, apa Enggak. sorry, lose crypto enggak? Oh, itu enak banget. Tidak. Jadi kalau Berarti enak kalah banget. yang Resikonya bedanya kalau apa? kalah nggak dapat, nggak ada risiko sebenarnya. Nah, itu. Iya. Karakter punya kita. Karena Iya, kita- betul. Kita kalah nggak kekurangan uang. Betul. Nggak makan waktu banyak. Nggak makan Jadi waktu kita banyak. juga nggak. Jadi kalau ada orang tua yang oke, anak gue mungkin dapat uang, tapi gue nggak mau sampai anak-anak gue jadi generasi yang kecanduan gadget misalnya. Ya, betul. Ya ini nggak perlu sampai kayak gitu Nggak karena di perlu. 2 jam 3 jam pun Iya. lu udah bisa Udah selesai. dapat duit, Mm. dapat apa namanya experience lu fun, lu main, tapi nggak bikin kecanduan. Ini keren banget nih bro. Betul. Beneran cara Ini para baru pencari cuan harus untuk tahu ini. mendapatkan uang bagi Betul. milenial ini. Betul. Betul. Makanya juga di komunitas kami itu banyak teman-teman para sekolah ya kita sebutnya. Itu memang ada yang pekerja kantor, ada yang memang mahasiswa, ada yang pekerja driver online. Jadi memang mereka itu main itu cuma diatur waktunya cuma sejam atau 30 menit di sela-sela waktu mereka istirahat. Ya, Gitu. Jadi nggak oke. mengganggu mereka kerja atau aktivitas. Atau mungkin ada temanku yang di driver online pagi dia biasanya keluar cari order, ntar sekitar jam 8 jam 9 dia main dulu, ntar order lagi, ntar siang pas istirahat dia main, udah selesai gitu loh. Jadi memang bener-bener nggak ganggu. Bisa bagi waktu. Bagi ya? waktu Betul. kapan aja, yang penting kan kalau di aksi itu direset setiap energinya direset setiap jam 7 pagi. Oh. Jadi oke. 20 energi itu ntar kalau habis besok jam 7 pagi dapat lagi 20 gitu. Tinggal atur waktunya aja. Kayak gitu. Nah, dari tadi nih disebut-sebut scholar. Nah. Apa sih scholar tuh? Nah, program scholarship ya. Ini yang seru di konsepnya play to earn game blockchain. Jadi seperti yang saya sebut di awal bahwa kalau syaratnya mau main game itu kan kita harus beli karakter. Betul. Tadi saya mention juga karakter paling murahnya di $300 ya. Sekarang. 3 karakter. Satu ya itu ya, Satu. berarti 3 kita di tiga sekitar 900 900 ya. 900 sampai 1000 di Ayo atas berapa 20. rupiah? Ronald? 13 sampai berapa rupiah, 15 Ronald? juta. Tuh 13 sampai 14 juta. Itu untuk Lumayan ya. tim yang standar lah. Ada lagi juga bisa. Oh itu yang naik ke standar, berarti basic. jadi kita Ada yang lebih mahal berarti? ada Banyak pasti banyak, kayaknya deh. sampai 25, Kalau startnya aja dari $300 Iya, pasti betul. pasti gila ke atasnya. Betul. Jadi memang seperti yang saya bilang itu kan tergantung skillnya masing-masing karakter. Oh berarti si karakter ini yang kita beli katakan basic dengan kita mainin dia bisa improve juga? Atau dia akan stuck di basic? Sakti basic, tapi kita bisa namanya nanti konsep di breeding, dikawinin. Kita Oh, Makanya oke. tadi disebut breeding ya? Oke, 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 dikembangbiakan, dikawinin sama satu lagi mungkin. Gila ini asli keren yang banget bagus. sih. Ini keren banget. Sumpah ini keren banget. Para pencari cuan ini keren banget ya asli. Jadi selain main game, kita jadi juga kayak punya peternakan, jadi peternakan di dunia blockchain. Dan hasil ternak kita bisa jual juga. Bisa jual lagi. Bisa kita jual atau mainin juga. ya? Betul. Itu bisa mah kita double mainin. bro. Double makanya bro. double bonusnya. Double bonus. Jadi kita kalau misalkan
misalkan nggak mau main game gue pengennya ternak doang, bisa. Bisa. Berarti ini profit selain kita dapat aset kripto tiap harinya ya? Heeh. Bener nggak? Betul. Jadi breeding kita dapat karakter, Dapat aset itu profit NFT. yang lain gitu, Betul, selain aset dapat NFT aset ya. kripto. Ini tuh Iya. ibaratnya udah bener-bener Mantap Bapak. iya, udah bener-bener mantap banget ini. Mantap Bapak. Ini udah Asik. gila, ini keren banget nih berarti. Terus gimana lagi Ya, Mas Roni? jadi yang program Scholarship itu kita ngebantu nih teman-teman yang belum ada modal, punya Oke. keterbatasan modal, pengen main, pengen cari penghasilan dari game blockchain. Oke. Gimana caranya? Ya saya bantu carikan investornya, backernya, istilahnya mereka yang punya uang atau mereka yang udah punya aksi cuma nggak punya waktu buat mainin. Betul. Atau memang nggak suka main game. Nggak bisa main Kan ada game. juga tuh. Betul, Iya, iya, dia iya. cuma Ada yang pengen nggak punya betah. aset NFT-nya aja. Karena nanti mereka kan tahu aset NFT ini makin lama makin nilai makin tinggi. Amin. Gitu. Benar. Makanya mereka yang punya aset gamenya tapi nggak punya waktu ataupun hanya mau investasi asetnya bisa gamesnya itu diskolarsipkan. Kalau di aksi itu ada diskolarsipkan. Jadi seperti ngasih beasiswa ke mereka yang memang punya waktu, punya skill dan memang mau mendapatkan tambahan penghasilan dari situ. Oke. Berarti nanti sharing profit ya? Betul. Jadi setiap bulannya nanti akan ada pembagian sharing profit antara si investor yang punya akun dengan juga para pemainnya. Boleh tahu nggak tuh kayak gitu. kisaran di berapa yang sekarang lagi jalan? Profit sharing ya. Jadi yang umum itu ada 60-40. Oke. 60 untuk si investor, 40 Oke. untuk player. Ada juga yang 50-50 atau kebalikannya 40-60, lebih besar di playernya di sekolah. Oke. Jadi tergantung kesepakatan nih antara investor ataupun kadang juga ada yang dibantu sama guild. Oke, ada guild. Oke. Guild. Biasanya ntar guild yang atur nih akan nego ke yang punya akun dan juga ke para pemainnya. Oh, oke. Nah, tugas guild di situ selain urus pembagian hasilnya juga nanti akan membantu training-training, ngasih edukasi seperti itu, bikin acara-acara mungkin kopdar untuk ngajarin mereka secara offline. Begini loh cara main yang benar, begini loh triknya supaya kita menang, begini loh supaya cara mainnya nggak ngabisin waktu. Sehari Oke. 2 jam, 3 jam. Itulah fungsi Menarik dari ya. guild. Itu cuman ada di rantai kotak nanti informasinya ya. Pastinya. Oke. Dan Kayak bisa gitu. ditanya juga waktu Ama sama Mas Roni Ya, nanti ini. kita infoin ya kalau untuk amanya kapan, karena pasti Mas Roni juga sibuk nih kayaknya. Iya. sibuk. Mas Roni, aku mau nanya. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang pembagiannya berapa persen. Kalau buat misalkan let's say katakan gue nih pengen gue pengen yang basic dulu deh. Betul. Terus gue sebagai pemilik modal tadi misalnya, terus Hadi ini sebagai Player. playernya. Nah, itu dengan pembagian seperti tadi, kalau kita pakainya yang basic, range-nya nih kira-kira per bulannya gue dapat berapa, Hadi dapat berapa? Kalau untuk Kurang lebih. misalnya yang berjalan nih 60-40 ya. Misalnya yang sekarang itu rata-rata scholar dapat lebih besar 60%, untuk yang investornya 40%. Kayak gitu. Rata-rata yang sedang berjalan itu sebulan itu kalau target kan mereka ada target dapat, kalau di aksi itu koinnya SLP ya. SLP itu target per bulannya bisa di atas 4.000-an. Oke. 4.000 SLP. SLP. Kayak gitu 4.000 sampai rata-rata sampai maksimal kan ada 6.000 juga. Range-nya 4.000 sampai 6.000 lah kalau Oke. emang skillnya bagus gitu. Nah, ini kan pendapat asetnya kan aset kripto. Betul. Kita tahu aset kripto itu kan fluktuatif. Ya, nilainya. sangat. Dengan kondisi beberapa bulan ke belakang yang kebetulan sekarang lagi ada koreksi, taruhlah kalau misalnya dapat di range 5.000 dikali sekarang SLP sekitar 1.000-an ya. 5.000 kali 1.000 kan 5 juta ya. Itu 5 juta berarti kan 60%-nya buat scholar, 40%-nya buat si Pemilik modal. Pemilik modal. Artinya kalau dari 5 juta, kalau 60%-nya 3 juta buat pemain, 2 jutanya buat pemilik akun. Dari kita nggak ngapa-ngapain. Nah, pemilik akun nggak ngapa-ngapain. Dari kita ngapa-ngapain. Betul. Ya itu cuan banget, bro. Iya, jadi tiap bulan dapat 2 juta. Saya sangat mau, Pak. Apalagi kalau nanti nilai kriptonya, nilai aset-aset Betul, naik, betul, gitu. betul. Ini aja kita tadi ngitung harga koreksi ya hari Iya, ini ya. betul. yang 1.000 sekarang. Iya, karena memang akhir tahun kan biasanya koreksi biasa lah kalau itu. Hafting. Iya, betul. Hafting, betul. Nanti
terbang lagi, Iya. Januari juga terbang lagi. Ya, Makin cuan-cuan makanya lagi dong. semakin dia terbang ya berkali-kali lipat lah jadi penghasilan buat si investor maupun si scholarnya. Iya, betul. Makanya banyak juga teman-teman yang memang terbantu nih dari segi ekonominya Iya gitu benar-benar. Ini jadi future job nggak sih? Jadi kayak pekerjaan masa depan nggak sih? Nggak masa depan, masa ini saat Ya, sebetulnya iya. malahan. Ya kita sudah mulai dari masa ini Iya, gitu. Jadi ha, ha, play to ha, earn itu merupakan nanti akan jadi bagian dari sistem ekonomi Betul, metaverse gitu betul. loh. Di mana nanti bukan hanya konsep play to earn aja untuk mencari uang di blockchain gitu loh. Dan ini gak usah khawatir ada nanti pembagiannya gimana karena udah pakai sistemnya wallet, blockchain, Heeh. otomatis akan sangat-sangat Gampang transparan kan berarti trackingnya. Mas Roni kan. Betul, Jadi bisa. akan sangat secure juga buat kita, nggak usah khawatir kemarin beneran nih dapatnya segini. Iya. Kan enggak, kalau di blockchain kan semuanya kelihatan kan. Jadi Kelihatan. ya dapatnya 4.000 ya 4.000, Betul dapatnya sekali. 5.000 ya 5.000. Iya. Betul. Jadi mengeliminasi adanya kecurangan sebetulnya ya. Dan itu enak banget, Bro. Iya, dengan Mengeliminasi sistem blockchain ini suzon. kan semua Betul. jadi terbuka, Trust issue. terpercaya. Jadi semuanya terbuka. Ya memang enaknya di dunia blockchain seperti itu sih. Iya, bener. Ini kalau gua boleh ngerangkum sedikit ya, ini beneran menurut gua adalah solusi buat semuanya sih, buat para pencari Bro. cuan, buat kita juga. Bayangin bro, yang masih di bawah standar kemiskinan di Indonesia. Bisa pas di garis kemiskinan, enggak? Nggak yang di pas atau bawah gitu. Iya, kan. pas dari bawah gitu. Nah, ini menurut gua kerennya kenapa? Karena ini adalah win-win solution buat dua belah pihak. Iya benar. Yang pertama, lu suka main game atau nggak suka pun tapi lagi nyari tambahan modal, tambahan pemasukan tapi nggak ada modal Iya. di sistem sekolah ini ya. Ya sekolah. Terus ada mungkin orang yang punya duit, terus dia malas muterinnya atau bingung muterin kemana, dan dia bukan orang yang senang main game. Iya. Ini juga menjawab persoalan itu kan. Betul. Dan di scholarship game mining ini tuh ketemu. Dan ini tuh bukan kerja Rodi kayak lu jadi buruh pabrik, bukan. Ini tuh fun dan cuman tadi berapa? Jam kerjanya cuma 2 sampai 3 jam per hari. Sekarang. Betul. Dan di coaching lagi kalau Dan di misalnya coaching, sama benar. komunitas kita. Benar. Makanya kita kalau di komunitas kan nggak mau istilahnya mengecewakan para investor. Kita istilahnya udah kita bantu nih mereka untuk kelola dananya untuk beli aset NFT biar ntar tiap bulannya dapat pengembalian yang maksimal gitu Oke. loh. Makanya scholar-scholarnya kita training dulu, kita didik dulu, kita bimbing dulu, kita kasih sharing-sharing terus rutin biar mereka memang benar-benar memaksimalkan mereka punya skill gitu loh. Iya. Ya, kayak gitu. Kenapa kita juga kan ngebantu nih yang untuk para investor, mereka kan awal-awal kenalnya cuma blockchain itu kripto ya. Betul. Cuma trading, beli Bitcoin, tiba-tiba pas belinya pas dipucuk kena koreksi dan pusing kan. nggak Iya, bisa merah diapa-apain. dikit panik. Nah, makanya kita arahin bahwa blockchain itu kan bukan hanya kripto. Oke. Kripto itu bukannya trading bukan hanya Bitcoin. Betul. Gitu. Wah, ini satu guru satu ilmu bener nih kita nih. Emang muridnya Dayang Ali. Jadi ada satu bidang ya tadi games mining. Ada satu bidang namanya mining. Mining itu ada games mining. Games mining itu ada konsep play to earn. Jadi mereka investor nggak usah khawatir daripada saya beli koin, saya nggak tahu apa fundamental atau apanya, malah ntar pada kena rug pull kan. Ya udahlah, ini kan games juga memang udah mulai berkembang banyak dan lagi pula tujuannya kalau program scholarship kan ingin membantu orang. Betul. Saya seperti kita mau buka usaha gitu. Daripada saya punya uang misalnya 35 juta, saya mau bikin franchise ayam-ayaman gitu loh. Kan sama aja nih, saya beli modal terus saya harus sewa tempat. Iya, juga. ribetnya double-double. Ini kita belum nggak usah nyari karyawan. Betul. Terus karyawan yang kayak gini biasanya karena gajinya nggak seberapa, sorry ya. Di tengah-tengah pengen cabut juga kita ribet lagi, Iya, kan harus repot. nyari orang lagi, bener. Dengan bisnis yang konvensional dengan bisnis yang di blockchain ini jelas berbeda karena ya tadi saya pembandingin seperti itu, ya udah punya 30 juta misalnya dibelikan aset untuk games NFT di mana nanti kalau kita memang tidak ada waktu atau memang tidak mahir untuk main gamenya, kita bisa program scholarship. Oke. Selain kita dapat imbal hasil dari situ, kita juga membantu orang. Membantu mereka yang memang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ataupun juga penghasilan utama tapi belum punya modal untuk. Dan ini sudah dipraktekkan ya, dan sudah real berhasil gitu ya berarti ya. Ada seratusan lebih sih di Indonesia ini di grup kita ini istilahnya teman-teman yang sekarang sebagai scholar
Iya, dan itu 100 itu bukan angka yang kecil loh kalau menurut gua, karena bahkan mungkin orang-orang yang sudah melek dunia blockchain atau kripto sendiri belum tahu nih ada sistem kayak gini, Ya. bisa jadi, ya kan? Betul. Jadi memang kita awal-awal belum banyak yang tahu dulu gimana caranya. Mereka tuh belum tahu, emang benar ya bisa menghasilkan uang dengan main game. Masih pesimis lah. Ya setelah kita jalan 1 bulan, 2 bulan, mereka baru ngerasain tuh, oh ternyata benar lah bisa dapat penghasilan dari main game, bla 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 gitu. Nah sekarang mereka nih kejar-kejar kita nih, mau dong jadi sekolah, jadi sekolah ikutan gitu. Nah, ini buat para pencari cuan, kalian gak usah ngejar-ngejar. Tinggal join ke Telegramnya Rantai Kotak, betul. ya kan? Nanti di Nanti rantai kotak ada juga. betul, kita nanti akan ada Mas Roni yang penting di situ harus Mas Roni. ada. Yes. Boleh tahu nggak komunitasnya udah jalan berapa lama nih? Kalau yang sekarang ada dari pertengahan tahun kemarin ya, Juni Juli ya. Jadi kita Udah hampir 1,5 tahun ya berarti. belum Juni Juli tahun ini. Oh, Juni tahun ini. tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Jadi kita masih Sambar juga berarti. jadi Setengah hampir tahun berarti, kita setengah tahunan kita. Tapi itu justru malah bagus tuh. Itu berarti karena masih baru nih, lu entry di awal, Bro. Time to entry. Betul, it's time to entry. Justru karena masih belum banyak yang tahu, mumpung lu informasinya udah ada, dan sekarang menurut gua para pencari cuan sudah nggak ada lagi alasan nggak tahu ya. Betul. Karena udah kita kasih tahu nih infonya, dan jangan juga ibaratnya kalau lu mau sama-sama gambling dibandingin tadi ya. Kita pakai perbandingannya, kita mau franchise sebuah produk makanan atau sesuatu tanpa mengurangi rasa hormat sama franchise apapun itu. Ya. Cuman kalau lu pengen cari yang returnnya cepat, ibaratnya terus secure juga, terbukti juga, udah jelas ada, yang mendingan ke sini. Ibarat lu sama-sama gambling, ya jangan ngaku pebisnis kalau lu gambling segitu aja lu nggak berani gitu loh Ya. maksudnya. Ini buat yang punya modal ya, tapi Nah, ini buat itu yang punya modal. baru mau bilang. Ini buat yang punya modal. Kalau yang nggak nangkep punya kan? modal, ya join. Benar. Lirik Jadi kanan player Anda aja soalnya. gitu, jadi player aja daripada Iya, betul. harus Jadi- invest gede-gede. Atau lu takut jadi player aja, nanti lu udah tahu, oh ternyata begini nih sistemnya. Ya Ya. lu jadi naik, lu jadi pemilik scholarnya gitu kan jadinya. Betul. Jadi memang sekarang juga udah mulai banyak ya istilahnya guild yang istilahnya mereka bikin buat program scholarship, sampai yang di tempat kami aja itu udah ada waiting list sekitar 10.000 udah calon scholarship. Oke, banyak sekali. Makanya dari Time to entry. dan Time kita to masih entry. coba Oke. untuk seleksi ya, karena kita Iya, nggak mau sekali lagi para penerima scholarship itu tidak bisa istilahnya tidak bisa memaksimalkan Iya. skillnya gitu. Karena ya ujung-ujungnya kita mau meningkatkan produktivitas, malah wasting Iya. time juga ujung-ujungnya. Jadi Kalau memang- misalkan nggak kayak gitu ya sistemnya tadi. Jadi ya makanya kita kumpulkan dulu mereka di satu komunitas. Misalnya nanti kita kumpulkan di rantai kotak dulu nih. Mereka, ayo siapa yang mau ikutan program scholarship. Nanti kita akan buka sesi sharing untuk training segala macam. Iya, mantap. Kita udah tahu skill mereka bisa, baru kita akan Oh, sama aku punya mereka. pertanyaan satu lagi, Ayo. Mas Roni. Ini berarti kalau kita punya karakter yang basic dengan karakter yang lebih advance, akan beda juga penghasilan kita berarti ya? ya Earningan kita pasti akan beda dong. betul. Karena kan lebih ke win rate-nya ya. Kalau Iya, kita iya. sering menang, Probability artinya kita untuk menang lebih banyak dapat ininya, Oke, dapat oke. asetnya gitu loh. Oke, berarti ini Rewardnya. menurut gua udah terjawab ya sebetulnya sebagian besar. Jadi kalau misalkan para pencari cuan kepo, ya harus join ke telenya Rantai Kotak, Kotak. ya nggak? Betul. Karena kita nanti bakal banyak sharing macam-macam lah. nggak Nah, cuma nantinya dari game saja. untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke teknis lebih dalam, para pencari cuan jangan lupa follow Instagram, follow Twitter Rantai Kotak, semuanya namanya sama Rantai Kotak. Terus juga join tele, Telegram. itu penting tuh. Sama ada yang baru. Apa tuh? Subscribe YouTube kita. Ya, betul. Subscribe YouTube kita ya. Dan jangan lupa kita selain ngasih info-info terupdate dunia blockchain, info-info sumber-sumber cuan, kita bahkan ngasih cuan, Hat. Wah, Iya, kita tuh sering ngadain giveaway. Wow. Jadi enak banget Mas Roni nih. Asik, Siapa tahu asik. nanti Mas Roni bisa ini kan Apa? ngasih giveaway loh. Enggak, kita Ngasih bisa karakter dapet ke giveaway kita ya? juga. Ngasih karakter Iya, juga. bener-bener. boleh seru tuh. Oke, kalau gitu kayaknya udah ya. Kita apa namanya? Makasih banget buat Mas Roni atas Siap. waktunya. Nanti Dan kita ketemu ilmunya lagi di juga tele. ke Nanti kita. kita ketemu lagi di telenya Rantai Di Kotak. tele Rantai aja. Kotak dan Kalau ketemu di jangan sini dulu. juga dong. Siap. Harus sering. Nanti kita ada sharing-sharing session juga ya. Oke. Oke, gitu kali ya para pencari cuan. Tugasnya gampang, follow, join, tele, sosial media kita semuanya di follow, di subscribe. Pokoknya ramein terus.
ikuti tas-tasnya biar dapat Iya, giveaway. betul. Oke, kalau kayak gitu gua Ronald Gua Hadi. dan Mas Roni di sini kita pamit dulu para pencari cuan. Cuan terus. Mantap, Bapak. Mantap. Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai.